Oh iya iya iya. Gimana gimana gimana? Pak Kades, cerita tentang masalah sini Oh iya. mungkin Pak Kades. Nah, ini adalah Pak Kades atau Kepala Desa Sakala. Namanya siapa Pak Kades? Bukhari Muslim. Buhari Muslim Mandar. Berarti Pak Kades ini berasal dari suku Mandar. Sebenarnya Pulau Sakala ini kenapa dikatakan Pulau Sakala Pak Kades? Oh, awal ceritanya itu menurut sejarah para nenek-nenek kita. Jadi Sakala ini awalnya itu pulau yang sangat sukar dimasuki. Jadi awal kata Sakala itu sebenarnya Masakal. Artinya kalau bahasa Bugis Masakal itu adalah pulau yang sulit dimasuki atau sukar dimasuki. Karena konon ceritanya kemarin ketika pulau ini ditunjuk oleh para nelayan itu pulau ini tidak terlihat. Makanya sukar sekali untuk dimasuki. Nah, ketika kunjungan daripada keturunan Bugis ada seorang wali bapaknya Haji Hussein itu katanya ke ABK-nya jangan ditunjuk. Insya Allah kita bisa masuk ke Pulau Sakala ini. Tapi awalnya dikatakan Pulau Masakal. Setelah dinasionalkan, nama pada akhirnya Pulau Sakala. Pulau Sakala setelah dinasionalkan. Nah, perlu juga diketahui di sini kalau Desa Sakala Kecamatan Sepeken Kabupaten Sumeneb ini adalah termasuk kepulauan terluar di Kabupaten Sumeneb, Jawa Timur. Artinya pulau ini sudah berada di lintas batas perbatasan antara Sulawesi Selatan. Dan nampaknya bukan hanya terluar ini, Pak. Iya, Kalau iya. bagi saya pendatang baru, di samping terluar ini adalah yang tersulit. Iya, iya. Bayangkan dari Kabupaten Sumeneb untuk menuju ke Pulau Sakala, Iya. di samping harus punya semacam nyali yang besar, Iya. ya tentu juga waktunya tidak bisa kita hitung karena ketergantungan dengan cuaca buruk. Iya. Tentang masalah ini Pak Kades, Iya, iya, iya. adanya suku-suku di Pulau Sakala atau Ya. di Desa Sakala kan ada Mandar, Ya, ada Bugis, kemudian Bajo. ada Baju. Ya, Ini jadi tidak hanya terdiri dari itu saja. Artinya masyarakat di sini itu terdiri dari awalnya itu suku Bugis, suku Mandar, kemudian suku Bajo. Sekarang sudah ada suku Makassar, bahkan ada dari Madura. Ya, jadi sudah terdapat beberapa suku yang ada di Sakala. Dan uniknya lagi, semua warga itu walaupun dia itu berketurunan Bugis, dia juga mampu berbahasa Mandar, bahasa Bajo, bahasa Makassar. dan ini tentu Iya. merupakan sebuah contoh kebinekaan ya. Jadi Nah, walaupun arti mereka berbeda-beda suku, tapi mereka bisa tetap bersatu dalam tetap satu. bersatu, Ya. menggunakan bahasa di antara Bugis dan Mandar Nah, sama-sama Bajo paham, ya, bahasa. sama-sama memahami, sama-sama Iya. bisa Kemudian berkomunikasi. yang unik Iya, lagi, iya, Pak, iya. Pak Kades, di samping suku-suku Iya, tersebut, iya, iya, iya. apalagi yang ada di sini? Pak? Nah, kalau di sini perlu diketahui juga kami punya 3 tempat keramat ya, 3 tempat keramat yang Boleh dikatakan potensi salah wisata satu contoh adalah Batu Mak Dengkeng yang ada di belakang kita sekarang ya. Ini adalah merupakan satu batu besar yang konon katanya diceritakan wali daripada penjaga Desa Sakala ini tempatnya ninggir katanya. Ninggir ke Pulau Lombok ya. Artinya Sakala ini berjarak kurang lebih cuma satu hari sudah sampai ke Pulau Lombok. Ya, kemudian tempat keramat lagi itu ada Batu Mak Dengkeng yang ada di belakang kita, kemudian ada Sumur Kembar, kemudian ada goa juga di tengah-tengah Desa Sakala. Kenapa Sekarang. dikatakan Mak Dengkeng? Ya, Batu Mak Dengkeng artinya dia diletakkan di atas batu yang kalau kita lihat, kita tinjau seakan-akan batu ini mau jatuh ke laut kok tidak jatuh gitu. Berarti Iya. tanpa dasar itu Pak Kades. Ya, tanpa dasar langsung diletakkan saja oleh walinya Allah. Nah, Iya, iya. inilah para pemirsa salah satu potensi kalau Iya. memang dijadikan objek wisata. Ya. Ada hal yang tersembunyi Ya. ternyata di Pulau Sakala. Jadi bagi para pemula, pengunjung, wisatawan domestik ataupun non domestik yang akan berkunjung ke Sakala, jika belum sampai ke Batu Mak Dengkeng, rasanya belum lengkap. Jadi silakan para Ya. pelancong Iya, ataupun iya. pemirsa yang belum ke Sakala, sekali lagi, kalau belum nyampe ke Ya, Batu Mak Dengkeng. Mak Dengkeng ini ya, belum lengkap rasanya. Oleh karena itu saya mengajak para pemirsa. Nah, kemudian kalau kita dikatakan orang Sumeneb kalau belum nyampe ke pulau paling timur Jawa Timur, paling timur Kabupaten Sumeneb itu mungkin ya bisa dikatakan
belum sempurna jadi orang Sumeneb. Ya, artinya kita harus mengetahui juga ternyata di Kepulauan Sumeneb ini sangat luar biasa ya, punya kepulauan yang kok ada satu pulau yang berkomunikasi dengan bahasa Bugis. Padahal orang Madura katanya. Ini masuk Kabupaten Sumeneb. Ya, artinya jarak tempuh kita ke kabupaten itu mungkin 2 hari 2 malam baru nyampe ke kabupaten. Bahkan lebih Iya. dekat ke ini, Pak. Lebih dekat ke NTB, NTT, kemudian Bali, kemudian Sulawesi Selatan. Inilah Tapi alhamdulillah kita keistimewaan Kabupaten Sumeneb. kita masuk ke Kabupaten Sumeneb. Artinya ketika kita melanglang buana ke kabupaten itu harus nyalin kapal sampai 4 kali baru nyampe ke kabupaten. Ya, alhamdulillah salah satu tokoh di Kabupaten Sumeneb ada Bapak Fauzi yang sudah jadi Bapak Bupati, kemarin juga pernah berkunjung ke desa kami. Alhamdulillah pada waktu masih menjabat jadi Wakil Bupati. Jadi semoga ke depan Pak Kades, Insya Allah. khususnya untuk Sakala ini Ini setidak-tidaknya berkah. menjadi cita-cita dalam hal destinasi wisata. Iya, Jadi siap. baik wisata wisata religi Ya. maupun wisata-wisata lainnya yang seakan-akan seperti saya katakan tadi, ketika nyampe ke Sumeneb, nyampe ke Sepekan belum lengkap rasanya kalau belum sampai di Sakala. Desa Walaupun Sakala. terangkat saja kita harus, bagi pemula kita harus punya jiwa adrenalin, karena di Pulau Sakala itu ketika kita melihat ke barat, ke timur, ke selatan, ke utara, tidak ada Satu pulau pun yang nampak, terlihat. yang terlihat. Jadi kepada Artinya para- uji nyali ya. uji nyali, dari uji nyali kepada para pemula. Tapi bagi orang Sakala memang betul-betul nenek moyangku orang pelaut. Ya. Jadi sesuatu yang dianggap biasa Iya. dalam kondisi apapun juga. Ya, walaupun kita di sini desa paling terpencil Pak ya, tapi alhamdulillah mulai kesehatan, pendidikan ya sangat-sangat anulah bisa sama dengan desa ya, desa-desa Tapi juga tetangga. saya lihat ada fasilitas Ya, ambulan desa, kapal siaga desa, iya. Kemudian kayaknya desa juga punya perahu ini Pak Kades. Iya. Perahu apa namanya? Punya itu, Pak? perahu siaga desa. Perahu siaga desa Artinya yang bisa diperuntukkan untuk ketika ada yang mau melahirkan harus dirujuk ke Kecamatan Sepekan, atau kegiatan-kegiatan pendidikan seperti ujian nasional. Artinya kita di sini sinyalnya belum terlalu maksimal, apalagi sekarang ya ujian nasional itu sudah berbasis komputer. Ya makanya kami butuh sekali ya, artinya dukungan dari pemerintah, baik pemerintah kabupaten, kemudian provinsi dan pusat. Baik, terima kasih Pak Kades. Halo. Banyak hal yang sudah Yuk. kita dapat. Saya selaku orang Oke. Artinya banyak tahu tentang Iya. bagaimana sebenarnya Sakala ini. Ternyata untuk menuju ke Sakala ternyata tidak semudah membalikkan telapak tangan seperti itu tadi. Jadi tentu perlu uji nyali ya. Jadi kalau mau uji nyali bagi pemula silakan bisa berkunjung ke Sakala. Demikian, jangan lupa para pemirsa di rumah like and subscribe pada channel YouTube saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.